Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Negative 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing ya, mengulas adalah salah satu tokoh perempuan ya, pernah dijuluki si Ratu Pound Sterling. Jody kini menjadi pengajar trading yang identik dengan teori Elliott Wave. Ya, sebelum saya ulas, tentunya tokoh yang satu ini cukup menarik. Selalu izinkan saya, sahabat trader, untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private ya, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silakan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, kisah trader wanita sukses kali ini datang dari Jody Samuel ya. Salah satu trader veteran yang telah terjun di dunia trading sejak tahun 1979. Ini sempat bekerja di JP Morgan sebagai trader institusional. Nah, saat ini Jody menjadi trader retail sekaligus pendiri FX Trader Edge ya. Ia juga mengisi kegiatan coaching di perusahaan tersebut dengan memberikan pelatihan trading dari sudut pandang analisa Elliott Wave. Dengan pengalamannya selama lebih dari 25 tahun, Jody Samuel adalah bukti lain dari trader wanita yang berhasil sukses dan bertahan di bidang trading forex ya. Bagaimanakah kisah lengkapnya ya? Jadi begini, berawal dari magang, Jody Samuel ini mulai tertarik mendalami forex saat ia sedang magang di sebuah bank di Norwegia ya. Semasa kuliah di University of Pennsylvania, Jody bergabung dengan ISEC, ya ini suatu organisasi kemahasiswaan yang membantunya mendapatkan posisi magang di luar negeri. Ia ini ditempatkan di Departemen Arbitrase atau Forex ya, dan langsung tertarik untuk menekuni pekerjaannya sebagai operator trailing dan pencatat quote harga di pasar interbank. Saking senangnya dengan pekerjaan tersebut, Jody bahkan memperpanjang masa magangnya sampai 3,5 bulan. Dan sesudahnya melamar kerja di JP Morgan. Ratu Pound Sterling, ini lewat posisinya di JP Morgan ya, Jody Samuel menjadi satu-satunya wanita yang bertanding Pound Sterling terhadap US dollar di pasar interbank pada masa itu, tahun 1979. Ia juga dijuluki sebagai Queen of the Quits atau ratunya Pound Sterling. Jadi Jody ini tidak terlalu memikirkan permasalahan gender karena latar belakang pendidikannya di jenjang perkuliahan telah mempersiapkan dirinya tentunya untuk bersaing di bidang yang saat itu masih didominasi oleh para kaum pria. Nah, transisi ke trading retail, ya, kepercayaan diri adalah salah satu tantangan terbesar bagi Jody Samuel. Saat ia beralih menjadi trader retail, hal tersebut wajar mengingat lengkapnya dukungan yang ia terima ya, waktu menjadi trader institusional di JP Morgan. Bayangkan saja ia mempunyai banyak sumber data, ahli strategi, dan trader lainnya yang selalu siap membantunya. Semua dukungan itu tak lagi didapat ya saat pindah ke trading retail. Jody Samuel baru mendapat pencerahan setelah menanamkan keyakinan bahwa ia masih sanggup meraih kesuksesan tanpa dukungan dari semua alat bantu itu. Ia kemudian belajar dengan beberapa trader independen, ya, tentunya yang sudah sukses, yang kemudian menjadi mentornya. Nah, plus minus trader retail menurut Jody ini menjadi trader retail tidak selamanya menguntungkan tentunya.
tingginya leverage justru merugikan trader karena kemudahan membuka account dengan leverage tinggi dan capital rendah cenderung membuat mereka lebih cepat untuk kehilangan modal. Walaupun demikian, transparansi update informasi di era ini dianggapnya dapat memberikan keuntungan bagi trader retail. Nah, tingginya leverage ya ini menyebabkan trader retail cepat kehilangan modal. Nah, ini adalah pandangan yang menurut saya juga leverage itu adalah dua sisi pedang ya, bermata dua. Jadi kalau digunakan dengan baik tentunya itu akan menguntungkan buat kita. Akan tetapi kemudahan akses informasi, data yang sangat mudah dan murah saat ini tidak lantas menjamin kesuksesan karir trader retail. Nah, ini menurutnya. Bagaimanapun cara belajar adalah kuncinya. Untuk menjadikan trading forex ini sebagai profesi tentunya butuh waktu, ya. Istilahnya tidak ada yang instan. Nah, belajar langsung dari mentor yang berpengalaman ini merupakan hal yang penting. Begitu pendapat dari Judy. Nah, kunci sukses Judy Samuel itu adalah manajemen emosi dan Elliott Wave. Nah, sahabat trader di sini tentunya apapun sebenarnya strateginya ya. Kalau Judy ini dengan Elliott Wave, kemudian ada yang mungkin alligator, mungkin dengan pivot point, kemudian support and resistance, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah manajemen emosi. Nah, belajar dari pengalamannya di masa lalu, Judy Samuel ini mengutamakan pentingnya kontrol emosi dalam trading dari segi teknikal. Kalau dari segi teknikalnya, Elliott Wave selalu dipilihnya sebagai metode analisis teknikal yang tak pernah absen mendampinginya. Nah, ini adalah pilihan dari Judy Samuel. Nah, keseimbangan antara fear dan greed. Nah, bagi Anda yang masih mengkhawatirkan tentang resiko emosi trading, Anda tak perlu cemas ya. Semua trader pernah mengalaminya. Ini tentunya juga termasuk saya. Bahkan yang sudah sukses pun, Judy Samuel ini juga merasakan hal seperti itu. Di awal karirnya, Judy mengaku sering terbawa emosi akibat volatilitas pasar. Ia kemudian menanamkan fokus untuk membatasi pembawaan emosi yang bersifat ekstrim. Rahasianya adalah untuk bisa memposisikan mental trading pada poin keseimbangan antara emosi dan fear atau ketakutan, greed dengan keserakahan, inilah sangat penting. Nah, resep itu kemudian ia bagi-bagikan pada muridnya dari kesekian banyak jenis emosi trading yang dikeluhkan muridnya tentunya. Tak ada satupun yang belum pernah dialaminya. Ini Judy Samuel memang banyak menjadikan pengalaman sebagai bahan pelajaran untuk mendidik murid-muridnya. Ya, ini uniknya. Judy mengusung kemampuan berbisnis dan pembentukan kebiasaan sebagai konsep ilmu trading yang ia ajarkan. Dengan mengajarkan tentang nuansa berbisnis dan bagaimana kita melihat siklus market akan membuat perbedaan yang berarti untuk hasil trading. Demikian menurutnya. Nah, Elliott Wave adalah serpihan trading yang hilang. Judy Samuel ini pertama kali diperkenalkan pada Elliott Wave oleh salah satu analisis teknikal saat masih bekerja sebagai trader institusional. Ia begitu terkesima dengan penjelasan sang analis tentang bias harian beserta hitungan Elliott Wave dan teknik-teknik yang mampu dijabarkannya selepas dari pekerjaannya di bank. Judy Samuel mempelajari dan menguasai teknik analisis dengan Elliott Wave untuk keperluan tradingnya sendiri. Saking cintanya Judy dengan Elliott Wave, ia tak bisa lepas dari penggunaan Elliott Wave setiap kali bertrading. Tak hanya menggunakan Elliott Wave untuk keperluannya sendiri, Judy juga mengajarkan cara-cara menganalisa pada trader-trader lain di bawah bimbingannya. Karena hal ini mereka kerap menganggap Elliott Wave sebagai serpian yang hilang dalam artian lain.
Jika kita menganggap trading sebagai suatu puzzle misterius, maka Elliott Wave adalah kepingan yang mampu memecahkan persoalan tersebut. Jody secara eksplisit menyatakan bahwa analisis Elliott Wave dapat digunakan sebagai lapisan atas dari strategi apapun digunakan trader untuk mencari titik entry dan exit. Nah, teknik ini juga berfungsi sebagai peta yang mempermudah trader untuk mengenali target dan melihat gambaran pergerakan harga secara garis besar. Trader pria dan trader wanita sebenarnya sama saja. Jody Samuel hanya menyebut intuisi sebagai satu-satunya hal yang membedakan trader pria dan trader wanita. Menurutnya trader wanita lebih peka dalam berintuisi untuk memprediksikan naik turunnya market. Walaupun ia sempat menyetujui kecenderungan para wanita untuk menjadi trader yang lebih konservatif. Namun, ia juga tak menutup kemungkinan ya tentang adanya sisi agresif pada trader wanita. Hal ini cukup bertentangan dengan dua trader wanita di mana yang pernah juga saya ulas, atau mungkin kalau belum nanti saya akan coba ulas, dari Katie Lin dan Valerie Benarik ya. Mereka justru mengamini adanya perbedaan antara trader pria dan trader wanita. Dalam hal ini pengambilan risiko, ya, kesabaran dan konsistensi belajar. Ini penting. Lalu apa alasan Jody Samuel untuk menentang anggapan umum tersebut? Ya, lebih baik temukan jalan tengah. Ya. Dalam wawancaranya ya bersama FX Street, Jody mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pandangan tentang para wanita yang berpotensi lebih sukses karena 3 hal, yaitu cenderung menghindari risiko, bersabar, dan lebih tekun belajar. Terlalu menghindari risiko dianggapnya sebagai hal yang kurang menguntungkan. Jadi menurut Jody tidak setuju jika semua wanita dianggap memiliki 3 hal tersebut. Lagi pula, terlalu menghindari risiko mungkin bisa menjamin ya karir trader dalam jangka panjangnya. Namun, penting juga untuk menjadi pengambil risiko yang berani dalam bisnis trading apapun, termasuk juga forex. Daripada terlalu menekankan sikap konservatif, lebih baik mencari jalan tengah ya, antara sikap konservatif dan agresif. Ini pendapatnya Jody seperti itu. Nah, untuk bisa mengoptimalkan hasil trading dan memiliki perhitungan risiko yang realistis, trader sebaiknya menemukan jalan tengah antara sikap konservatif dan agresif. Jody juga menambahkan ketidakyakinan terhadap opini yang menyebutkan bahwa trader wanita bisa lebih sabar dari trader pria. Ini kenyataannya ia banyak mengenal trader pria dengan kesabaran yang jauh lebih baik daripada wanita. Nah, selain itu, ia juga menekankan bahwa setiap trader memiliki cara belajarnya masing-masing. Kita tidak bisa mengotak-ngotak kemampuan belajar trader dari gendernya. Sebagai contoh, Jody telah banyak mengajar trader wanita yang sangat rajin dan belajar, juga trader pria yang tekun dan teliti. Nah, ini tungkasnya seperti itu. Nah, kesuksesan tergantung dari niat. Jadi berbicara dari pengalaman, Jody Samuel tidak setuju bila gender dianggap sebagai salah satu penentu kesuksesan trader. Jika seorang trader sudah berniat untuk sukses, maka ia tidak peduli apapun gendernya. Akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar, berlatih, dan mengembangkan dirinya tentunya. Begitulah pendapatnya ya. Nah, pelajaran dari Jody Samuel, dari kisah dan pengalaman Jody di atas, ada 4 hal yang penting kita jadikan pelajaran. Ini yang pertama adalah kepercayaan diri. Adalah faktor penting untuk membangun keberhasilan. Jody Samuel berhasil bangkit dari keraguan-raguannya ya saat bertransisi menjadi trader retail dan menemukan semangat untuk belajar lagi dengan para mentor trading.
menemukan pembimbing yang tepat adalah unsur terpenting dari trader retail. Ya, ini memang memerlukan panduan dari seorang ahli. Bahkan untuk seukuran Jody Samuel yang sebelumnya telah berpengalaman sebagai trader institusional. Yang kedua, sahabat trader, temukan suatu metode analisis, lalu pahami, pelajari, dan kuasai tekniknya. Satu hal yang selalu konsisten ya tentunya diterapkan oleh Jody Samuel adalah analisa Elliott Wave. Anda bisa memilih untuk menjadi pengikut Elliott Wave atau mencari strategi lain yang dirasa lebih cocok. Ya, yang terpenting strategi acuan Anda harus benar-benar Anda mengerti dan kuasai. Yang nomor 3 adalah cari titik keseimbangan untuk mengontrol emosi ya dan menentukan gaya trading. Ketakutan atau keserakahan yang terlalu mendominasi akan memberikan efek buruk. Ya. Jadi Anda dapat mengkondisikan emosi Anda untuk berada dalam posisi netral. Begitu pula dengan gaya trading terlalu berani mengambil resiko akan lebih cepat mengantarkan Anda pada margin call. Namun terlalu sering menghindarinya juga tak akan membawa progres yang menjanjikan untuk itu. Ya, mencari titik temu antara sikap konservatif dan agresif dapat menjadi solusi yang tepat. Yang nomor 4 adalah gender tidak ada hubungannya dengan potensi kesuksesan. Ya, keyakinan dan usahalah yang menjadi penentu untuk calon trader yang ingin meraih sukses di trading forex. Ya, tak perlu melihat gender tentunya sebagai indikator keberhasilan, cukup jalani prosesnya dengan penuh keyakinan dan usaha. Maka hasilnya akan berbuah manis tentunya. Nah, Jody Samuel bukanlah satu-satunya trader wanita yang berpaku pada analisis teknikal untuk mendapatkan inspirasi dari tokoh sukses yang serupa. Anda bisa menyimak kisah nanti ya, saya akan ulas kisah Karen Jones, juga sosok analisis terkenal wanita yang berkiblat pada teori Dow Jones. Nanti akan saya coba ulas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sahabat trader untuk ulasan pada kali ini. Semoga saya hanya bisa sampaikan untuk pagi kali ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi sahabat trader yang belum subscribe, dan silahkan subscribe tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.